Halo semuanya, kami di sini akan berbincang singkat mengenai urgensi pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu nih. Oke, nama saya Ilham Mardiansyah. Nama aku Rehan Faras Renaditya. Oke, nama aku Antonius Kavin Biatmaja. Nama aku Dimas Kurniawan. Oke, kita langsung aja nih untuk membahas tentang urgensi pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal. Nah, kalau dari data yang kita dapetin itu tuh masih ada sekitar 60 daerah di Indonesia itu yang mengalami daerah yang tertinggal. 60 daerah, Iya. banyak sekali ya berarti. Itu berdasarkan peraturan Presiden nomor 63 tahun 2022 ya. Iya. 2020. Iya, 20. 20. Iya, 2020 itu. Ada salah satu daerah di Indonesia Timur yang tertinggal yaitu Kabupaten Intan Jaya Di mana itu? Di di Papua. Provinsi Papua Tengah ya. Papua Tengah. Oke, Iya. berarti sebelum Papua Tengah dibentuk yaitu Provinsi Papua. Ya, Nah, kenapa sih Intan Jaya itu termasuk ke dalam salah satu daerah yang tertinggal? kalau dari berdasarkan berita yang kita dapetin ya, yang ku dapet itu sebenarnya itu Kabupaten Intan Jaya ini masih punya banyak banget permasalahan pembangunan terkait pembangunan infrastruktur itu. Nah, salah satunya ya itu soal keterbatasan anggaran dan dana. Oke, berarti itu keterbatasan anggaran dan Iya. dana ya. Iya. Yang aku dapetin juga nih, informasi yang aku dapetin sebenarnya sudah ada dana tersendiri, tapi untuk melakukan pembangunan di Indonesia itu cuma karena terhalang akses yang sulit juga itu menjadi permasalahan pertama. Dari berita lain juga mengatakan kalau ada beberapa oknum nih yang dari salah satu instansi itu udah melakukan korupsi dana pembangunan. Oh. Kalau kayak gitu permasalahan bangunan di sana nggak bakal selesai juga ya. Tapi ada lain Iya juga sih. yang harus diperhatikan, yaitu soal keamanan di sana. Emang kenapa kalau soal keamanan di sana? Kondisi keamanan di sana itu dikatakan belum kondusif karena masih banyak oknum KKP. Jadi kalau mau melakukan untuk saat ini masih sulit. Oke. Berarti harus banyak pihak yang berkoordinasi ya. Ya, benar sih, benar. Apalagi kondisi geografis topografi di Papua itu masih sulit untuk dijangkau. Itu harus diperhatikan juga. Pemerintah seharusnya lebih giat untuk survei lapangan di sana biar bisa tahu apa yang dibutuhkan bagi rakyat di sana. Sebenarnya bukan cuma di Papua aja sih, masih banyak daerah lain dari Aceh sampai Papua juga sih. Iya. Itu yang harus diperhatiin. Indonesia butuh banyak melakukan untuk Pembangunan infrastruktur, memajukan ya. pembangunan infrastruktur biar bersaing secara internasional. Ya sih, aku setuju sih itu Am. Dari hal kecil yang sering kita lihat aja deh, kayak misalkan masih banyak itu jalan-jalan di Indonesia itu masih banyak yang rusak. Nah, ini kan jadi masalah yang lumayan serius ini, apalagi jalan itu kan penting ya sebagai akses mobilitas masyarakat gitu. Benar kan? Kalau masih banyak jalan yang rusak, banyak hal yang bisa terhambat. Mobilitas untuk kegiatan ekonomi ataupun kegiatan masyarakat pasti banyak yang terganggu. Seharusnya pemerintah dengerin apa yang dibutuhkan rakyat, jadi penggunaan dana yang tersedia bisa digunakan untuk target yang lebih tepat. Iya sih, betul. Yang sudah disinggung tadi awal, sesuai peraturan Presiden itu kan ada 60 daerah Iya. yang masuk dalam daerah tertinggal Iya. yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam mengupayakan program prioritas nasional. Pemerintah pusat harusnya besar benar-benar melibatkan pemerintah daerah dan mendukung program prioritas nasional. Betul sih, Betul, karena pemerintah daerah itu juga kan punya wilayah tersendiri, punya Iya. wilayah sendirinya Iya. dan dekat dengan masyarakatnya. Iya. Jadi sudah sepatutnya pemerintah mendengarkan apa yang rakyat inginkan atau butuhkan. Tidak cuma janji dan omongan aja, tetapi masyarakat perlu bukti dan tindakan itu sendiri. Iya. Ya mungkin tambahan sedikit ya, soal kita kan ini kebetulan kita tim pro masyarakat, jadi mungkin dari pemerintah itu harus lebih mendengarkan apa yang dibutuhkan rakyat gitu loh. Jangan cuma ya memberikan janji dan omongan aja sih.
kebanyakan pembangunan infrastruktur di Indonesia itu masih sering terlambat. Terkadang itu di beberapa sektor ya, kayak misalkan itu tadi di sektor transportasi gitu, jalan itu masih banyak yang rusak gitu, dan masih banyak lainnya lah. Pada intinya kita itu lebih menyayangkan kenapa kok sudah ada dana yang dilibatkan dari pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur itu, kenapa kok harus dikorupsi. Nah itu mungkin jadi permasalahan utama Masalah saya. utama juga ini untuk tugas pemerintah dalam mengupayakan pembangunan, dan pembangunan itu harus menjadi sebuah prioritas dalam untuk memajukan sebuah negara. Iya betul. Oke, segitu aja ya untuk obrolan dari kami. Ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa.